Hujan turun lagi, tak pernah berhenti. Sepanjang hari, sepanjang musim, sepanjang usiaku. Hujan turun lagi, tak pernah berhenti. Sepanjang hari, sepanjang musim, sepanjang usiaku. Namaku Raya, usiaku 33. Mengapa penting sekali angka? Ya, karena saat ini aku sudah merasa dewasa dan tahu mengapa aku ada. Di suatu ruang waktu yang tepat. Aku bertemu cinta. Aku dan cinta bertemu dalam semesta kata. Dia gadis yang cerdas, tahu cara berpikir dan bertutur kata.
Tapi lebih dari itu semua, aku menyukai matanya. Penuh cinta, seperti namanya. Tapi dia keras kepala. Cinta itu Matanya mengatakan semua sebelum dia bicara. Bukankah cinta harus selalu ada untuk semesta, untuk semua yang ada sebagai bekal untuk mengada dan meniada dengan sempurna. sebagai bekal untuk mengada. Bukankah cinta harus selalu lahir, dilahirkan, dan dirayakan? Dengan sempurna. Bukankah cinta Begitulah cinta. harus selalu lahir, dilahirkan dan dirayakan. Begitulah cinta. Begitulah cinta. Bagaimana rasanya menjadi 5 bersaudara perempuan semua? Ramai, hingar-bingar, Santai, tengkar, itu biasa. Damai lagi, belajar lagi. Menjadi perempuan adalah anugerah. Kami 5 perempuan bersaudara Menjadi kekuatan semesta. Namaku Cinta, si sulung yang jadi pemimpin 5 bersaudara. Aku adalah pemikir dan pengambil keputusan. Aku Kala. Aku menjaga semuanya. Karena aku selalu ada. Aku menjadi tiang kedamaian keluarga. Aku cahaya. Tanpaku, dunia akan menjadi gelap gulita. Akulah penyala kehangatan. Aku laut. Perempuan dan laut adalah aku. Kekuatan dalam rahasia menjaga kedalaman makna. Dan aku Asta. Aku adalah tujuan. Aku adalah harapan. Jika ada asa redup, kutipkan lagi semangatnya. Peluruskan dan keseimbangkan.
Hari ini tidak ada menu istimewa. Hanya telur dan tempe saja. Barangkali juga untuk besok dan besoknya. Kita tidak sedang baik-baik saja. Makanlah yang ada dengan tanpa bertanya. Lapar hanya sementara. Jangan berkata-kata yang tidak baik saat makan. Ayo, semua kita nikmati saja. Tapi kita kadang memang harus menerima. Ini hanya sementara. Kita sedang berjumpa dengan realita. Kita harus bertahan sebisa-bisanya. Semua baik-baik saja. Ada, tiada, hanya sementara. Hanya soal rasa. Tak ada pun, tak apa. Mungkin juga saatnya latihan berpuasa. Setelah ini kita bicara. Sekarang saja kita bicara. Aku sudah katakan padamu. Sekarang jelaskan saja pada mereka. Anak-anak, dengarlah. Hidup sangat sulit saat ini. Ibu ingin berkata jujur pada kalian. Kita sedang tidak baik-baik saja. Kemarin ayah di PHK. Karena villa tempat ayah bekerja selama 20 tahun itu sudah tidak bisa dijalankan lagi. Hampir 2 tahun merugi. Tidak ada yang tersisa. Villa itu kini sudah tinggal nama saja. Jadi itu baru berita yang pertama. Ibu harap kalian paham apa maksudnya. Kedua, kalian semua juga tahu, ibu berjualan di pasar dengan modal yang tak seberapa itu. Itu juga tak seramai biasanya. Kalaupun ada, habis untuk makan kita. Sementara waktu terus berjalan, kita masih harus tetap membayar cicilan rumah ini. Kita masih harus tetap membayar iuran kebersihan, membayar air, listrik, internet, dan juga uang sekolah kalian. Belum lagi bensin untuk motor kita, belum lagi upacara, dan menjaga adat budaya. Tapi, jangankan sisa, untuk makan saja, kita sudah bersusah payah. Cukup. Jangan terlalu panjang. Anak-anak bisa sedih. Kita semua harus gembira. Pasti ada cara. Tapi semua harus paham. Begitulah kita. Susah, senang, bersama. Yang penting kita semua sehat. Ibu, Cinta juga mau bicara. Cinta tidak sedang baik-baik saja. Radio tempat Cinta bekerja juga mengurangi penyiar. Sebab tak ada pemasukan iklan. Radio hampir tutup karena semua pengiklan pergi ke sosial media. Sekarang, Cinta hanya menunggu waktu. Mungkin akan dipotong 50% lalu akan dirumahkan. Sementara di kampus, SPP Cinta harus dilunasi segera. Agar bisa maju ujian bulan depan. Bagaimana ya, Bu? Kak Cinta, jangan terlalu khawatir lah. Itu masalah waktu saja kan. Bu, bagaimana kalau kita promosikan dagangan ibu di Instagram? Di Instagram Kala, Kak Cinta, Cahaya. Atau mungkin kita juga bisa menambahkan menu-menu yang lebih keren. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Ayah? Aku setuju. Ayah juga bisa mengenalkan semua menu-menu baru Ayah ke teman-teman Ayah juga. Oh iya, kan aku juga bisa memasak. Aku bisa bantu ibu buat menu baru untuk teman-temanku. Aku bisa tawarkan ke mereka saat sedang belajar online. Asal setuju, asal tekan cicip-cicip ya. Yes,
kita semua bisa membantu ibu dan membantu diri kita sendiri. Cinta kemana ya? Tidak biasanya dia begini. Tidak berkabar sama sekali. WA juga tidak dibalas. Apa aku ke rumahnya ya? Ya, aku akan ke rumahnya. Hei! Cinta, baru saja aku mau ke rumahmu. Kau tidak membalas pesanku. Lama juga kita tidak bertemu. Belakangan ini, kamu nampaknya tidak bisa diganggu. Ya, aku tidak sedang baik-baik saja. Aku harus segera ujian skripsi, tapi SPP harus dilunasi. Beasiswaku belum turun. Sementara radio tempatku bekerja juga akan bangkrut. Mereka merumahkan beberapa penyiar. Mungkin aku tinggal menunggu giliran. Gaji belum dibayarkan 2 bulan. Sama dengan villa tempat ayah bekerja juga sudah tutup total. Sedikit uangku akan fokus mensupport kuota internet adik-adik dan biaya makan. Bantu ibu. Kamu bisa bilang padaku, aku bisa sedikit membantu. Kamu sudah sering membantuku. Aku bisa handle kali ini. Cuma perlu menunggu. Aku sedang mengerjakan beberapa pekerjaan sampingan. Menulis ke media, menerjemahkan, membantu mengajar di kursus. Ya, kamu memikirkan semua tanpa memikirkan dirimu sendiri. Kau ada untuk orang lain, Cinta, bukan untuk dirimu. Kapan kau akan hidup untuk dirimu sendiri? Barangkali hidup kita hanya untayan. Barangkali hidup kita hanya untayan kata-kata. Berawal dari kata, berakhir dengan kata, berakhir dengan kata. Tak ada yang tersisa kecuali ingatan yang kekal, menembus skala dan semesta. Yang tersisa kecuali ingatan yang kekal, menembus kala dan semesta. Aku dilahirkan oleh kata-kata, Cinta. Aku selamanya akan dilahirkan oleh kata-kata. Semua yang ada padaku adalah kelahiran kata-kata. Jangan percaya padaku, kecuali kau percaya pada kata-kata. Kecuali kau percaya pada kita. Pada kata-kata, kecuali kau percaya pada kita. Jangan percaya padaku, kecuali kau percaya pada kata-kata, kecuali kau percaya pada kita. Aku tidak sedang menguji kata-kata.
Aku menguji hidup yang demikian keras. Tak bisa hanya tunduk pada kata-kata. Aku belajar menerima diriku apa adanya. Aku tak sedang bermain-main pada hidup. Aku tidak sedang bermain-main pada hidup. Tetapi hidup macam apa yang tidak kau permainkan? Kita adalah pemain. Lalu tentukan bagian kita masing-masing. Jangan memaksaku percaya pada kata. Aku sedang butuh realita. Untuk menakar rasa lapar yang tepat dan angka-angka untuk menebusnya. Tapi jangan lupakan cinta kita. Kita akan selalu ada karena aku percaya. Bukankah semua memang hanya sementara? Aku tidak sedang memberi harapan sia-sia. Bagiku, tak ada yang perlu diyakinkan. Semua hanya sementara. Cinta kita tidak sementara. Kita ini selamanya. Kita belum menyepakati apa-apa, Raya. Jangan menentukan apa-apa. Tetapi kita tidak memilih kata-kata. Dia memilih kita seperti takdir. Cinta tampaknya telah memiliki kekasih serius. Ya, dia tampak sedang jatuh cinta. Dia tak kenal laki-laki. Sebaiknya jangan terlalu serius. Lagi pula, adik-adiknya masih harus diurus. Belum waktunya memikirkan diri sendiri. Jangan bicara begitu di depannya. Dia sensitif sekali. Apalagi sekarang kondisinya sedang down. Pekerjaannya hilang dan dia sedang menghadapi ujian. Ayah dan ibu, jangan cemas. Aku sudah mendengar semua. Maaf Cinta, tapi ini memang harus kita pikirkan dengan serius. Iya ibu, aku paham. Kita ini belum selesai dengan hidup kita. Jangan mempersulit keadaan. Kita masih harus fokus untuk adik-adik. Sebagai sulung, kau harus membantu adik-adik. Selain itu, ingat, kau tak punya saudara laki-laki. Lalu selama ini bagaimana ayah melihat? Bukankah Cinta sudah lakukan yang terbaik untuk adik-adik? Cinta bekerja dan hasilnya Cinta beri semua ke keluarga. Sekarang berbeda karena ayah sudah tak lagi bekerja. Kau paham kan? Dulu semua itu cukup. Sekarang tak lagi. Kau sulung, jadilah contoh yang baik. Maksud ayah bagaimana? Aku harus kerja apa lagi? Aku sudah tak punya waktu untuk diriku sendiri. Tapi kau juga harus membantu memikirkan beban ayah. Bukankah Cinta sudah lakukan semua? Kenapa masih belum cukup? Cinta, cukup. Ayah, cukup. Anak-anak yang lain sedang belajar. Nanti mereka terganggu. Aku tak keberatan bila harus membantu Kak Cinta. Aku kan bisa melukis. Aku bisa menjual lukisanku. Aku juga bisa membantu untuk menjajakan semua makanan ibu di pasar, di warung-warung. Aku juga bisa bantu ibu menyiapkan makanan. Kita pasti bisa. Kita bangun sama-sama. Kalian sudah dengar semua.
Kak Cinta tak suka berkata-kata. Realita itu tak perlu kata. Dia perlu angka. Dengan angka kita bisa hidup, tapi dengan kata kita hanya punya mimpi. Kak Cinta sudah lakukan semua. Sekolah dengan beasiswa, kerja di radio, kerja di restoran, menulis, menjadi pemandu acara, dan semuanya. Hasilnya kakak beri ke ibu 80%. Kakak hanya ambil 20%. Itu pun masih kurang. Jangan sedih, Kak. Kuat-kuat kakakku. Kita pasti bisa lalui bersama. Kalian belum paham apa-apa. Biarkan Kak Cinta bekerja. Kalian belajar saja. Iya, kami pasti belajar. Tapi Kak Cinta jangan terlalu memikirkan kami. Jangan terlalu cemas, Kak. Lagi pula, kami sudah memiliki rencana kok. Iya kan? Iya, dan semuanya akan menjadi asik dan menghasilkan juga. Jangan dipaksakan. Kalian belum saatnya bekerja. Tapi kami semua punya rasa, punya asa. Kami tahu Kak Cinta sedang sangat sedih. Tapi ini sudah menjadi tugas Kak Cinta sebagai kakak sulung. Bukan masalah kakak sulung, Kak. Kak Cinta juga berhak untuk bahagia. Selama ini, kakak sudah membantu keluarga ini semampunya dan ya, sekarang giliran kami. Iya, kita itu perempuan cerdas loh. Pasti bisa berjalan, pasti sukses jika mau berusaha. Pasti. Kak Cinta punya kalian yang menyemangati. Kak Cinta akan buktikan bahwa perempuan adalah inti. Jika saja hari ini adalah hari kemarin dan esok, aku telah menyadari bahwa kaulah orang yang kupinta dalam doaku. Telah kutemukan bintang paling terang dalam gelap, yaitu cahaya matamu. Telah kutemukan sungai paling teduh yang mengalir di dalam tubuhmu. Telah kutemukan rahasia yang paling dalam di jiwamu. Juga nafas yang hangat dari pori-porimu. Maka izinkan aku mencintaimu dulu, kini dan nanti. Cinta. Bagaimana jika kita memainkan puisi? Jika saja hari ini adalah hari kemarin dan esok, aku telah menyadari bahwa kaulah orang yang kupinta dalam doaku. Telah kutemukan bintang paling terang dalam gelap, yaitu cahaya matamu. Telah kutemukan sungai paling teduh yang mengalir dalam telah kutemukan rahasia
paling dalam di jiwamu. Juga nafas hangat dari pori-porimu. Ku temukan bintang, Paling ku temukan terang, sungai, paling ku temukan rahasia. maka izinkan aku mencintaimu. Dulu, kini, dan nanti. Cinta. Bagaimana jika aku melamarmu? Itu tidak mungkin. Mengapa tidak? Ya karena tidak mungkin. Mengapa? Karena hidupku kompleks dan tidak ringan sepertimu. Apakah kau tidak mencintaiku? Raya, kenapa kau tak paham juga? Ini bukan soal cinta. Ini soal apa jika bukan cinta? Ini soal logika. Secara logika kita tak mungkin bersama. Bagaimana bisa? Kita saling mencintai. Dan itu tak akan pernah cukup. Hentikan cinta. Kita sudah bersama 5 tahun. Kita sudah jalani ini sejak semula. Saat ini semua terasa makin tak mungkin. Lalu apa maumu? Aku belum tahu pasti. Tapi mungkin tak ada harapan bagi kita berdua. Aku akan menemui kedua orang tuamu. Jangan macam-macam. Aku belum tamat. Usai tamat pun, aku harus bekerja membantu adik-adikku. Sudah aku katakan tak ada harapan bagi kita. Aku bisa biayai semua. Sekolah adik-adikmu, lalu semua kebutuhan keluargamu. Seolah-olah kamu luar biasa. Seolah-olah kami mau menerima. Cinta. Aku akan melakukan apapun demi cintaku. Jangan bodoh. Aku tahu orang tuaku tak akan setuju. Juga orang tuamu. Jangan menduga-duga. Kita sedang berbicara soal kita berdua. Tak ada yang tak mungkin atas nama puisi. Yang bersama sejak semula. Dari jiwa akan menjadi selamanya. Cinta. Maukah kau menjadi teman hidupku selamanya? Raya, ini bukan soal kita. Ini bukan soal kita. Maafkan jika aku belum bisa. Baiklah. Aku akan mencoba lagi dan lagi. Cinta tak pernah marah, kecuali kemarin itu ya. Apa dia tersinggung? Tentu saja dia tersinggung. Dia masih muda dan bebannya terlalu berat memikirkan kita semua. Kita sedang tidak baik-baik saja. Semua sudah merasakannya. Anak-anak sangat sensitif. Tapi dia tak harus semarah itu padaku. Kau pun harusnya tak sekeras itu padanya. Ayah dan ibu. Aku ingin bertanya. Bagaimana kira-kira
jika aku menikah. Apa? Menikah? Di mana akal sehatmu? Ayah pikir ayah punya akal sehat. Punya anak 5 tapi tak bisa menghidupi. Cinta! Lancang benar kau. Segera pergi dari rumah ini. Apa yang kau katakan? Cinta, jangan pergi. Cinta, Cinta. Ayah dan ibu, saya ingin minta izin untuk menikahi Cinta. Oh, kamu rupanya tahu apa kamu soal cinta? Kami tak butuh apa-apa, hanya kembalikan Cinta. Saya tidak mengambil Cinta. Cinta telah menolak saya menerima. Tapi jika tidak sekarang, mungkin nanti saya akan menunggu. Tapi kamu siapa? Bisa-bisanya mencintai Cinta. Saya Raya. Saya laki-laki yang mencintai Cinta. Raya, kenapa kamu kesini? Sudah kukatakan, aku ingin bertemu kedua orang tuamu. Tapi bukan sekarang waktunya. Aku sedang banyak pekerjaan. Hubungan ini juga belum apa-apa. Sekarang atau nanti sama saja. Kau tidak usah pura-pura. Kita sudah saling mencintai. Ini saatnya keluarga tahu kita dan mau kemana kita. Kenapa kalian berdebat di sini? Raya, kami ini keluarga sederhana. Kami ini bukan keluarga kaya raya. Kami tak butuh apa-apa selain rasa percaya. Dan saat ini, saya belum percaya pada Anda. Silakan pergi. Cinta, jangan janjikan apa-apa. Beri Silakan. kesempatan. Saya akan pertimbangkan, tapi tidak saat ini. Terima kasih atas pengertian Anda. Cinta, aku percaya kita akan selalu bersama-sama. Jika bukan saat ini, mungkin nanti. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Cinta, saya pergi. Kasihan ya Kak Cinta. Dia pasti sedang galau sekarang. Kemarin kan ayah ngusir Kak Raya. Menurut aku sih, itu masalah waktu saja. Mereka saling mencintai kan? Kalau aku jadi Kak Cinta, aku akan menikah saja sih. Kan aku ada pilihan. Aku siap dengan pilihanku kok, baik atau buruk. Laut, tidak semudah itu. Kamu tahu kan Kak Cinta itu orangnya seperti apa? Kak Cinta itu orangnya pemikir. Dia akan memikirkan semuanya dari A ke Z, ke A lagi, terus begitu sampai 5 tahun ke depan. Tapi kan memang harus begitu. Gimana kalau kita jadi tim sukses mereka? Kita bantu mereka bersatu. Betul, cinta harus disatukan. Hah? Asa barusan bilang apa? Cinta. Asa tahu apa soal cinta? Tanpa cinta, dunia ini hampa. Ada yang sok tahu.
Jika aku mencoba mencari-cari ke dalam diriku, aku tahu kau adalah cinta terakhirku. Aku tidak yakin pada apapun saat ini, Raya. Aku masih muda. Kau memang tidak pernah yakin pada apa-apa. Bukan begitu. Jika ada satu hal yang kuyakini saat ini, adalah keluarga. Cinta. Aku tahu siapapun sayang keluarga. Tapi ada saatnya kau juga memikirkan dirimu sendiri. Entah apa yang dimaksud dengan diri. Setauku, diri adalah sebuah entitas yang berubah-ubah sesuai kebutuhan. Tapi kekuatan dari dalam yang membuatnya ada. Aku tidak membutuhkan apapun saat ini kecuali cinta. Aku juga tidak membutuhkan apapun kecuali keluarga. Apakah itu berarti kau juga tidak membutuhkanku? Aku belum tahu. Tapi aku belum berani menentukan sikap apapun. Cinta. Sekarang aku bertanya. Apakah kau mencintaiku? Apakah itu penting bagimu? Tentu. Tapi definisi cinta itu absurd. Cinta itu apa? Konsekuensinya apa? Aku sedang butuh definisi yang nyata. Cinta itu adalah tanggung jawab untuk membuktikannya. Aku akan melamarmu. Tidak sesederhana itu, Raya. Aku ini sulung dari 5 bersaudara perempuan semua. Aku pun anak tunggal di keluarga. Dan itulah, kalau kau paham, kau tak mungkin menikahiku. Mengapa? Karena aku harus mencari laki-laki yang mau nyentane. Karena semua saudaramu perempuan. Apakah tidak ada cara lain? Aku ingin tahu soal cara lain itu. Tapi, aku belum tahu. Bukan berarti tidak ada cara lain itu, bukan? Barangkali, tapi jangan mendesakku. Aku akan bertemu ahli adat. Buat apa? Untuk mencari solusi. Aku sedang tidak ingin memikirkan apapun saat ini. Ayahku sangat marah dan tak ingin bicara apapun. Kau jangan cemas. Kita akan baik-baik saja. Raya, kau jangan tunggu aku. Jika ingin mencari perempuan lain, cari saja. Aku tak ingin memberi harapan. Apa yang kau katakan ini? Kita akan baik-baik saja. Bukankah memang sebaiknya seperti itu? Entahlah. Hai Cinta, bagaimana hubunganmu dengan Raya? Entahlah. Barangkali baik-baik saja. Mengapa begitu? Bukankah baik-baik saja? Raya adalah tipikal laki-laki yang keras kepala. Sudah aku katakan aku tak bisa dipaksa. Dia memaksamu untuk apa? Untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Aku sedang tidak tahu mau kemana semua ini. Aku pusing memikirkan keluarga dan cara-cara bertahan hidup. Tak ada waktu untuk cinta.
Tapi kalian sudah 5 tahun. Bagaimana mungkin berakhir begitu saja? Itulah. Semua terasa makin tak mungkin saat ini. Dan aku tak ingin memperpanjang urusan untuk hal-hal yang menguras pikiran. Aku ingin bekerja. Keluargaku butuh uang. Ya, ini masa sulit bagi siapa saja, bukan? Ya, dan aku tak ingin membuang-buang waktu untuk omong kosong bernama cinta. Tapi Raya mencintaimu. Tapi dia anak tunggal. Dan aku sulung dari 5 bersaudara perempuan semua. Bukankah bisa saja? Lalu apa salahnya? Saat ini, semua terasa serba sementara. Sebab perempuan hanya punya pilihan sekali dan tak boleh salah melangkah. Kau tidak salah kalau kau cinta. Sudahlah, aku ingin pulang untuk mendamaikan hubunganku dengan ayah dan akan kupastikan dia baik-baik saja. Hati-hati Cinta. Cinta, bagaimana hubunganmu dengan laki-laki itu? Barangkali tidak baik-baik saja. Apakah dia tahu kondisi keluarga kita begini? Jangan taunya hanya cinta tapi tak mau menghadapi kenyataan. Pengecut itu namanya. Ayah, dia orang baik-baik dan bertanggung jawab, bukan pengecut. Dia paham masalah kita apa dan mampu membantu, tapi cinta menolak. Bagus. Jangan semua bantuan diterima. Kalau urusannya dengan rasa, bisa menyesal nantinya. Cinta tidak bodoh, ayah. Ingat, kau ini sulung dari 5 bersaudara perempuan. Semua harus dipikirkan betul agar tak menyesal. Cinta belum memutuskan apa-apa. Bagus. Selesaikan kuliahmu, lalu cari kerja. Bantu adik-adikmu lalu. Bantu ayah dan ibu menuntaskan hutang-hutang. Tapi ayah, cinta juga ingin tumbuh menjadi perempuan dewasa. Iya, tapi nanti kalau semua sudah tenang. Baiklah. Kesabaran adalah buah dari karma baik. Bersabarlah, maka kau akan dihadiahi yang terbaik. Cinta kemana ya? Entahlah, dia sudah lama tidak ke kampus. Padahal jadwal ujian sudah dekat. Mungkin dia ingin fokus belajar. Benar, barangkali dia sedang menyiapkan semuanya dan sedang tak ingin diganggu. Dia tidak bisa dihubungi. Aku jadi bingung. Raya, kamu benar-benar mencintai cinta. Apa maksudmu? Tentu saja aku mencintai cinta. Bagaimana jika cinta tidak mencintaimu? Apa maksudmu? Tentu saja cinta mencintaiku. Bagaimana kau tahu? Aku merasakannya. Bagaimana jika kau keliru? Belum terpikirkan olehku jika cinta tidak mencintaiku. Sementara ada seorang perempuan yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cintamu. Tapi kamu masih menunggu hal yang tidak pasti. Gita,
Apa katamu? Entah cinta mencintaiku atau tidak, itu urusanku. Aku kekasihnya. Tapi cinta tidak lagi fokus padamu. Dia memilih keluarganya. Ya, aku tahu. Tapi aku akan menunggu. Lalu bagaimana jika ada perempuan lain yang menunggumu pula? Apa maksudmu? Raya, kau ini buta, tuli, cacat rasa atau apa? Ha? Kau bahkan tidak pernah bisa membedakan mana cinta tulus dan tidak. Gita, bicaramu semakin tidak jelas. Aku mau pergi. Tunggu. Raya, aku mencintaimu. Apa? Apa aku salah dengar? Raya, dulu kau pernah dekat denganku. Sebelum dengan cinta, kita sahabat. Tapi sejak cinta datang, kau berubah. Aku kecewa. Aku ingin katakan cinta sebelum cinta datang. Tapi sejak dia datang, semua berubah. Aku kau sia-siakan. Perempuan yang mencintaimu dengan tulus dan menunggu 5 tahun untuk berkata jujur. Apakah aku mendengar kejujuran? Apakah aku tidak keliru? Raya, aku mencintaimu. Bahkan kupastikan cintaku jauh lebih besar daripada cinta. Raya, maukah kau memberiku kesempatan untuk mencintaimu? Tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Kau adalah sahabatku dan cinta. Kita bertiga adalah sahabat. Tidak, Raya. Aku mencintaimu lebih dari sahabat. Sama seperti kamu mencintai cinta. Tapi aku terlambat mengatakannya. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku telah mencintai cinta dan hanya dia seorang. Tidak. Aku tahu kau ragu. Karena cinta juga ragu padamu. Gita, kamu berlebihan. Kau sedang bercanda. Tentu tidak. Tatap mataku. Pegang tanganku. Kau akan lihat tulusnya aku. Aku mau pergi. Tunggu, Raya. Sebelum pergi, katakan kamu mencintaiku. Atau peluk aku. Aku tidak mencintaimu. Tapi akan kupeluk kau sebagai sahabat. Ya, itu lebih dari cukup. Telah kubayangkan betapa hangat dan romantisnya pelukanmu yang meneduhkan. Jangan berlebihan. Ini hanya pelukan sahabat saja. Raya, kita, cinta, Kalian, ini salah paham. Ini hanya pelukan sahabat yang hangat, sama seperti kamu memelukku. Cinta, ini tidak seperti yang kamu lihat. Ini hanya kebetulan. tentu saja. Tentu saja. Semua hanya kebetulan. Kebetulan yang diharapkan dan diinginkan. Cinta, aku setia padamu. Aku pernah memiliki tubuh dan jiwa. Tubuh ini milik orang lain. Jiwa ini milik orang lain. Aku yakini. Maka aku tak boleh bertanya apa-apa. Aku ingin berlari karena aku ingin berlari. Aku tak paham cinta, aku hanya tahu berlari. Angin menantangku, aku hanya terus berlari. Aku sendiri, karena aku ingin berlari.
Sesungguhnya untuk apa kita hidup jika bukan untuk mencintai? Hidup ini hanya sementara. Cinta yang membuat kita ada selamanya dalam mimpi dan kenangan. Saatnya menjelaskan kesalahpahaman ini kepada cinta. Kamu lagi rupanya. Cinta sudah selesai denganmu, bukan? Maaf ayah, izinkan saya bertemu cinta untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Tentu, semua berawal dari salah paham, bukan? Lalu lama-lama kesalahpahaman dibetulkan dan kemudian berganti dengan salah paham lainnya dan seterusnya. Begitu bukan? Bukan ayah, bukan begitu. Izinkan saya bertemu cinta untuk berbicara. Untuk apa? Bicara pada saya. Kenapa kamu mencintai anak saya dan apa rencanamu? Ayah, sudah saya katakan sejak awal. Saya ingin menikahi cinta. Sudah tidak ada cara lain lagi. Saya sudah saling mencintai dan akan menikahinya. Semua kesalahpahaman ini ada jalan keluarnya, ayah. Ini tak semudah kata-kata. Kami punya masalah. Kau masih muda. Carilah yang bebas masalah. Ayah, tidak ada masalah jika dibicarakan secara terbuka. Izinkan saya bertemu cinta untuk menjelaskan hal-hal yang tidak penting ini. Apa penting dan apa tak penting? Kau belum tahu apa-apa. Pertama, saya memang masih muda. Tetapi saya mau berusaha untuk cinta. Jika masalahnya adalah adat dan budaya, kini semua ada solusinya. Apakah semudah kata-kata? Mengapa semua semudah kata? Tidak, ayah. Ini masalah komitmen. Saya ingin membahagiakan cinta. Apakah saya tak membahagiakan cinta? Bukan, ayah. Bukan begitu maksud saya. Tentu kesalahpahaman kedua, bukan? Apa menurutmu semua bisa diselesaikan dengan kata maaf? Izinkan saya bertemu cinta untuk berbicara. Raya, apa kau punya saudara? Dan apa punya rencana menikahi cinta? Dan apa sudah tahu cinta bersaudara perempuan semua? Ayah, sudah saya katakan. Saya adalah anak tunggal dari orang tua yang juga bersaudara tunggal. Mereka berharap agar saya cepat menikah, meneruskan puruse, meneruskan tanggung jawab keluarga. Tetapi juga tidak memaksa. Saya tahu bagaimana situasi cinta. Tetapi semua kini ada solusinya. Lalu, bagaimana jika mereka tak bisa menerima cinta? Mengapa? Kita belum selesai. Itulah mengapa saya ingin cinta ada di sini. Agar dia bisa mendengar semua percakapan ini. Aku telah mendengar semua. Bagus. Aku ingin menjelaskan kesalahpahaman kemarin. Aku dan Gita tidak bermaksud apa-apa. Gita hanya ingin berkata bahwa dia adalah sahabat kita. Tentu saja. Tapi dia telah menunjukkan hal yang tak biasa. Aku tak bisa. Ayah, bisakah kami ditinggalkan berdua? Kita belum selesai. Belum selesai. Aku percaya pada kejujuran. Tapi aku percaya juga pada kebetulan yang tak biasa. Kalian berdua adalah kebetulan yang tak biasa. Jujur, telah kukatakan kepada Gita bahwa aku telah mencintaimu dan hanya kau seorang. Tapi dengan rasa yang berbeda. Tapi dengan rasa yang berbeda. Sahabat jadi berbeda.
Itu jika diteruskan dengan komitmen yang clear. Kemarin itu tidak ada apa-apa. Hanya pelukan sahabat saja. Aku belum selesai dengan diriku, Raya. Hubungan ini juga belum apa-apa. Aku telah lelah. Bagaimana bisa? Kau lelah dan tidak berjuang. Cinta tidak datang dengan hampa dan pergi dengan hampa. Semua butuh usaha. Masalahmu apa? Kau hanya ingin berlari. Tapi lari kemana? Itulah yang ingin aku bicarakan saat ini. Aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, Cinta. Jika tak ada lagi yang bisa kukatakan untuk meyakinkanmu, aku telah mengatakan semuanya. Saat ini, semua terasa serba sementara. Aku belum bisa memutuskan apa-apa. Baiklah, aku akan kembali pada waktu ketika kau sudah memberi waktu untuk percaya. Bagaimana? Rupanya anak kita murung terus. Tak ada cahaya. Karena dia telah selesai dengan Raya. Bagus. Semua tak ada masa depannya. Saat ini, semua terasa belum selesai. Menurutmu kapan selesai? Saat semua sudah selesai. Ayah dan Ibu, Cinta ingin bicara. Ada apa? Cinta sudah pikirkan semua baik-baik. Cinta sudah selesaikan semua dengan Raya. Apa kau bahagia? Mungkin belum waktunya. Cinta, Ibu pernah muda. Ibu tahu kau sedang tidak bahagia. Murung terus tidak ada cahaya. Barangkali Raya ingin bicara, biarlah ia datang menjelaskan semuanya. Beri kesempatan. Untuk apa? Nanti juga datang sendiri kalau memang cinta. Kalau tak datang, ya bukan jodoh kita. Soal semuanya, Cinta sudah temukan solusinya. Soal akademik, Cinta sudah selesai ujian. Soal pekerjaan, Cinta ada banyak solusi tawaran online. Menerjemahkan, menulis, bisa membantu keuangan. Soal adik-adik, mereka semua mandiri dan bisa diandalkan. Soal utang ayah, kita cicil sama-sama. Soal apa lagi ya? Soal Raya bagaimana? Belum tahu juga. Belum ada apa-apa. Mungkin belum saatnya. Hei, kita sudah punya rencana lomba Kak Raya. Iya, kami sudah bicara dengan Kak Raya dan semuanya baik-baik saja. Seperti kala, semua pasti ada waktunya kan Kak? Dan ada asa yang buat bahagia. Kalian lakukan apa? Kami persembahkan Kak Raya. Semua akan tiba. Semua ada waktunya untuk bahagia. Semua ada jalan keluarnya. Semua akan bahagia. Cinta. Bagaimana jika kita selesaikan semua ini? Aku telah membawa semua yang kita butuhkan. Ayahku akan menjelaskan jalan keluarnya.
Gita sahabat kita, dan adik-adikmu yang mendukungku. Aku sudah mendengar semuanya. Dan aku sudah punya jalan keluarnya. Tak ada yang tak mungkin jika bicara. Aku telah memahami semua bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Raya sangat setia dan bijaksana. Akulah yang salah saat itu. Ayolah Kak, berilah kesempatan bagi Kak Raya Untuk membuktikan semua. Apakah masih ada rasa cinta? Apakah masih ada rasa percaya? Tapi ini belum apa-apa. Tanya hati kecilmu saja. Apakah kau masih cinta? Masih cinta? Masih cinta. Bukan sekarang jawabnya. Nanti saja. Semua ada waktunya. Seperti senantiasa. Jika hari ini akan tiada, maka akan aku bingkai dengan rasa cinta. Akan kuabadikan cinta dalam dekapan napas selamanya. Berdua. Karena cinta adalah alasan kita hidup di dunia. Tanpa cinta tak ada yang abadi. Tapi cinta untuk selamanya. Tapi cinta